Ya, kembali lagi kita akan mencoba mempercepat dari penjelasan yang sudah disampaikan minggu kemarin tentang pembuatan rocker arm ya. Ada diameter 200, 300, 75, 150. Bapak di sini akan lebih cepat lagi ya. Karena saya kira minggu lalu kalian sudah paham. Kemudian di sini adalah pusat sumbu X0, Y0. Kemudian di sini adalah X negatif 300 karena jaraknya ke kiri 300 dari 0. Kemudian Y-nya 75 karena dari 0 naik ke atas 75. Maka titik pusat yang di sebelah kiri adalah negatif 300,75. Kemudian di sini posisi titik pusat pada lingkaran 75 dan 150 adalah 300 karena dari 0 bergeser ke kanan positif 0. Kemudian maka nilai X di sini adalah 300. Kemudian Y-nya adalah negatif 75 karena dari posisi 0 turun 75, maka negatif 75. Baik, seperti itu ya. Bapak akan lebih cepat untuk membuat karena di sini Bapak akan lebih fokus kepada membuat ukuran pada gambar rocker arm. Baik, kemudian kemarin kita sudah masuk kepada bagian pembuatan lingkaran menggunakan center diameter. Kita pilih ya, kemudian titik pusatnya adalah 0,0. Fokus pada sini ya, tidak perlu kalian klik di sini, tetapi pada saat kalian sudah pilih klik center diameter, maka langsung masukkan nilai poin 0,0. Kemudian ditanya adalah diameter, maka 200. Oke. Ya. Baik, kemudian untuk yang kedua 300 center diameter, kemudian di 0,0 enter 300 enter. Seperti itu. Ya. Sudah terbuat. Sekarang bagian titik pusat yang di sebelah sini. Oke. Center diameter, titik pusatnya adalah negatif 300,75. Diameternya 75. Oke. Kemudian 150 center diameter negatif 300,75 enter 150 enter. Baik, seperti itu. Sekarang tinggal sebelah kanan masih sama, center diameter, titik pusatnya adalah 300, negatif 75 enter. Ya, sudah selesai. Maaf, 75 enter. Kemudian masih sama lagi, center diameter, kemudian titik pusatnya 300, negatif 75 enter 150 enter. Baik, sudah ada bentukan seperti ini ya. Minggu lalu kalian sudah melihat seperti ini. Saya kira ini hanya pengulangan, maka Bapak demonstrasikannya lebih cepat. Kemudian untuk yang R400 dan R125, ini adalah garis singgung, lingkaran yang bersinggungan dengan lingkaran yang satu dengan yang lain. Ya, perhatikan R400 ini, maka kita ambil tantan radius. First tangan, maka kita ambil tangan 1, maka kita ambil tangan 2, di sini kita klik lagi. Kemudian masukkan angka, radiusnya adalah 400. Oke. Ya, kita buat yang 125. Buat yang 125 ya. Masih sama, circle tantan radius. Kemudian kita ambil first tangannya 1, second tangan 2, kita masukkan radiusnya 125 enter. Oke. Ya, kita ambil yang sekarang di sini sama dengan yang di sini ya. Wah, kemudian di sini adalah 400. Sama, circle tantan radius, tangan first tangan ambil di sini klik, second tangan ambil di sini klik,
masukkan angka radiusnya adalah 400. Oke, sekarang yang 125 yang di sini. Ya, masih sama, circle tantan radius, kemudian ambil di sini, klik first tangan, ambil di sini, klik second tangan, kita ambil di sini, klik, masukkan angka radiusnya adalah 125, enter. Baik. Ya. Gambar sudah selesai. Tinggal kita melakukan langkah pemotongan menggunakan trim. Pemotongan menggunakan trim. Di mana? Di sini. Ya, ada trim, ada extend. Extend untuk menyambung garis, ya, memperpanjang garis. Kemudian untuk yang trim, memotong garis. Nah, seperti itu, memotong. Ya, ada ilustrasinya, nanti silahkan di situ ada langkah-langkahnya, ya. Nah, kemudian untuk langkahnya di sini Bapak akan memblok atau select objek dari kanan bawah ke kiri atas. Oke, ya. Nah, kalau sudah, kita ambil trim, ya. Kita tinggal potong mana yang tidak digunakan. Baik, Bapak ambil dari sini lebih mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 1, 2. Gambar sudah selesai. Enter. Nah, seperti itu ya. Nah, minggu lalu sudah saya kira sampai sini. Maka kita hari ini akan mencoba melanjutkan kepada pembuatan ukuran. Ya, baik. Untuk ukuran sebenarnya tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung kita menggunakan anotasi. Ya, kemudian di bagian di sini dimension kita ambil linear atau elegant, kemudian angular, radius, diameter tidak bisa sebenarnya ya. Tetapi kita harus membuat dulu layernya. Nah, di sini layer. Nah, nanti minggu depan kita akan mencoba membuat layer. Layer itu adalah bermacam-macam garis yang nantinya digunakan untuk membuat ukuran ini. Nah, di sini ada garis strip-strip, sumbu ya, strip titik, dash dot, long dash dot ya. Kemudian di sini ada garis sumbu, ada garis putus-putus atau garis ukuran ya. Kemudian mengatur anak panah. Nah, sebenarnya ada pengaturan. Tapi hari ini kita akan mencoba menu apa itu yang digunakan membuat ukuran pada gambar AutoCAD. Baik, di sini ada anotasi ya. Anotasi. Kemudian di sini ada linear. Ya, ada linear. Nah, di situ kelihatan animasinya, petunjuknya untuk membuat ukuran di antara titik pusat ke titik pusat yang lain. Baik, kita coba ya. Sesuai dengan ukuran di sini, panjang linear 300, radius 125, diameter linear 75, tapi vertikal. Oke, kita coba. Di sini perintahnya linear, klik. Sesuai dengan penggunaannya dan fungsinya di sini ada ya, silahkan disesuaikan. Kita ambil linear ya. Linear itu antara titik pusat satu dengan titik pusat yang lain. Oke, kita turunkan. Baik. Nah, seperti ini ya. Ini akan Bapak pindahkan dulu supaya nanti terlihat. Baik, ya. Nah, di sini teks atau tanda panah yang nampak pada hasil sesuai dengan gambar sini tidak sama. Maka kita harus mengaturnya dulu. Ya, mengatur teks lainnya dulu. Nah, di sini ada tanda panah di pojok menu dimension, kita klik. Oke. Nah, sudah masuk di sini. Kita baru sesuaikan. Di sini ada ISO anotasinya ya, kita sesuaikan ISO saja. Kemudian kita modifikasi sesuai dengan besaran anak panah, kemudian ukuran ya. Kita modifikasi di sini, kita klik sini. Nah, keluar tampilan ini. Ya, di tampilan ini kita cek di sini ada line, ada simbol
Nah, simbol dan arrow ya. Kemudian text, fit, primary unit, alternative unit, toleransi ya. Nah, untuk dasar basicnya kita hanya mengatur pada bagian simbol, text, fit, dan primary unit ya. 4 ini cukup. Simbol. Oke. Nah, di sini ada panah. Panah tadi kita lihat ini terlalu kecil ya. Tadi hasil yang di sini ya, terlalu kecil ya. Maka kita ambil, kita coba kita masukkan angka 10. Ya. Kemudian ini samakan saja antara center arrow ya, center mark dan row, kita ambil 10. Sudah? Oke. Kemudian di sini tidak perlu diubah lagi ya karena sudut. Kemudian long height faktornya sudah sesuai. Kemudian kita ambil teksnya. Nah, teksnya kita coba ambil 10, samakan saja. Ya. Nah, kemudian kita ambil ISO. Nah, seperti ini ISO sudah berubah ya. Karena sesuai dengan ISO, teks itu akan berada di sebelah kiri line garis jika dia vertikal. Dan jika dia horizontal maka teksnya berada di bagian atas. Seperti itu ya. Kemudian di sini. Nah, di sini ada berapa jarak antara teks dengan garis ya. Jarak teks dengan garis ini ada space di sini. Ada space. Nah, di sini kita ambil, misalnya kita ambil setengahnya dari besaran teks atau kita ambil sepertiga boleh. Kita ambil 3. Maka nanti ada jarak di antara teks dengan garis ukuran, tidak menempel. Ya, kemudian fit. Fit itu kita ambil hilangkan di bagian, nah di sini kita kalau mau hilangkan di sini kelihatan ya. Karena tadi di sini tidak ada, maka kita hilangkan draw dim text line. Sudah? Oke, kemudian primary unit. Nah, di sini desimal. Jika ukurannya bulat tidak ada, atau mungkin misalnya ada 2 angka di belakang koma, ambil yang ini ya, 2 angka di belakang koma. Nah, tapi kalau ukuran linearnya 0, kita ambil 0. Tidak ada koma. Nah, cukup itu ya, ada simbol arrow, kemudian kita atur besaran anak panah, kemudian center marknya ya, yang lain kita default aja. Kemudian teksnya kita atur ketinggian 10. Nanti kalau misalnya ada yang, Pak ini panahnya kurang besar atau teksnya terlalu kecil, nah silakan diatur dari di sini teksnya. Atau panahnya kurang besar di sini, teksnya di sini. Kemudian di sini adalah penggunaan untuk ukuran ini, modify-nya ya, kita hilangkan primary unit jika nanti kita menginginkan ukuran ini ada desimal, 2 angka di belakang koma. Karena saya 0 maka nolkan saja. Kalau sudah seperti itu aja ya, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian di OK. Di OK, close. Nah, misalnya kita lihat nih. Wah, anak panahnya kurang besar ya misalnya ya. Kurang besar nih misalnya. Kalau misalnya dari tampilan yang di sini sudah sama atau mungkin kurang besar atau teksnya ternyata kurang besar, anak panahnya kurang besar. Boleh silakan kita edit. Kita masuk anotasi, dimension, kita ambil anak panah ya, kita di sini kemudian langsung masuk ke modify. Nah, bagian modify di bagian teksnya kita besarkan angkanya misalnya 15 ya. Jaraknya sudah sesuai ya jaraknya ya. Kalau jaraknya kurang naik lagi silakan, sepertiganya adalah 5 ya. Anak panahnya kurang besar misalnya, anak panahnya kurang besar. Oke, anak panahnya kita ambil misalnya sama dengan teksnya tadi 15 ya. Center marknya silahkan dirubah. Kita oke, kemudian close. Nah, sesuai. Wah, Pak sudah sesuai Pak, ya, silahkan dilanjutkan untuk penggunaan ukuran yang lainnya. Baik ya. Nah, di sini hasilnya masih garisnya berbeda dengan yang sini ya. Di sini ada strip titik. Nah, minggu depan kita akan mencoba itu karena di sini kita fokus kepada pembuatan ukuran pada benda kerja. Kita lanjut di sini, kita ambil masih linear ya, antara titik pusat ini kepada titik pusat yang di sini. Arahkan ke sini biar menempel sama jarak, oke. Ya. Nah, kemudian jarak yang di sebelah sini 75. Oke, linear ya, antara ini kemudian sampai di sini jaraknya adalah 75.
Lagi yang sebelah kiri, linear, ambil linear, kemudian di sini ambil di sini, jaraknya tarik ke kiri 75. Seperti itu ya. Ya, kita sekarang kalau linear itu berarti horizontal dan vertikal saja. Horizontal, vertikal. Nah, tapi kalau berbeda dengan yang aligen, maka dia adalah penggunaan pada garis yang miring, tidak tegak lurus. Ya, penggunaan seperti itu. Kalau garisnya miring, kita menggunakan linear, maka yang akan terbaca adalah posisi dia tegak lurus. Hasilnya akan berbeda. Maka sesuaikan dengan bidang yang akan diukur. Nah, ini. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang yang diameter. Ya, kita ambil yang anotasi, ambil diameter. Nah, kalau seperti ini diameter, maka kita tinggal klik saja lingkarannya. Klik saja, klik, maka akan keluar nominal diameter. Ya. Nah, di sini kan ada 200. Sekarang kita ambil aja. Klik diameter, ambil 200. Kita ambil lagi diameter, ambil di sini. Oke. Ya. Kemudian yang 150 di sini. Oke, kita ambil dimension diameter. Klik. Oke, ya. Nah, bedanya dengan yang radius sekarang. Jangan diambil yang diameter, tapi yang radius. Ini radius. Kita ambil yang di sini radius. Oke. Nah. Oke. Ya. Kemudian ambil yang 125. Di sini radius. Kita ambil yang 125. Baik. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita materinya adalah tadi pengulangan dulu ya. Pengulangan dulu supaya kalian lebih paham di dalam membuat rocker arm. Ya. Gambar dasarnya, kemudian membuat ukuran ya, membuat ukuran di sini, ukuran-ukuran. Nah, minggu depan kita akan mencoba lebih menyesuaikan kepada seharusnya pembuatan ukuran yang baik itu seperti apa. Nah, minggu depan kita akan coba membuat layer ya, layer di sini nanti ada garis strip titik ya, strip titik, garis sumbu, ada garis arsir, ada garis benda yang tebal ini, ada garis ukuran yang lebih tipis ya. Kemudian membuat warna ya, warna. Jadi supaya ada beda antara garis benda, garis sumbu, garis ukuran memiliki warna dan ukuran yang berbeda. Supaya orang melihat, oh ya, di sana adalah yang tebal warna biru adalah garis benda. Kemudian yang tipis warna misalnya kuning, maka dia garis sumbu. Oh, berarti yang warna hijau tipis, maka dia garis ukuran. Nah, berbeda sekali dengan gambar yang sudah Bapak buat di sini. Terlihat jelas, maka garis antara garis ukuran, garis benda, kemudian garis sumbu, ya, semuanya nampak sama. Tebal sama, warna sama, ukuran sama, ya. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, gambarnya rancu, ya, merusak dari yang seharusnya dia merupakan bentukan dari benda itu. Ya, ini kan terlihat sekali nih. Bentukannya adalah dia rocker arm seperti itu. Ya, garisnya tebal, ada batasannya. Kalau seperti ini, kita lihat mana yang antara garis benda, mana yang garis ukur. Ya, sangat terlihat tidak enak terbacanya. Baik untuk anak-anakku. Jadi kalian sudah melangkah lebih jauh lagi di dalam pembuatan desain menggunakan circle, menggunakan TTR ya. Ini circle, ini TTR, tantan radius, kemudian ukuran ya kan? Ada ukuran linear, ada ukuran diameter, ada linear vertikal, kemudian ada radius, ada radiusnya juga.
Baik, minggu depan kita lanjutkan seperti Bapak yang sampaikan, yaitu tentang penyesuaian gambar menggunakan layer atau garis-garis yang seharusnya digunakan untuk pembuatan desain. Baik, itu saja pertemuan hari ini. Jika ada yang kurang paham atau yang ingin berkomentar, silahkan ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Baik, itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.